Terus bantu juga kegiatan-kegiatan pengurus BEM, dukung selagi itu dapat menyalurkan atau menjadi akselerasi, menjadi wadah untuk mahasiswa meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan integritasnya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Podcast Tai dalam acara Bersantai. Kali ini kita nggak ngenalin bintang tamu nih guys. Kali ini kita mau memperkenalkan salah satu teman kita, mahasiswa STAI At-Taqwa yang alhamdulillah ya kemarin sudah terlantik dan terpilih menjadi ketua atau presiden mahasiswa. Ya boleh silakan perkenalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rinaldi Gunaifi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5, begitu kira-kira. Oke, panggilnya apa nih, Bang atau Budi aja nih? Karena kita sekelas, nama aja nggak apa-apa. Oke ya, formalitas dong. Ya, jadi gimana Pres? Apa mungkin mau perkenalan lagi atau mungkin ceritain spill dikit gitu? Kok bisa gitu, apa sih yang ngedorong Presma atau Pres sekarang ini bisa jadi ketua gitu kan? Kita tahu, kita kan tadi kan Budi itu dari komunikasi penyiaran Islam. Iya. Kita lah ya, kita dari komunikasi. Iya. Kita ini kan salah satu minoritas, Bud. Iya, dari ibaratkan jurusan lain lebih banyak, apalagi di sini kan utamanya program studi pendidikan agama Islam gitu, PAI di sini banyak banget. Tapi kok bisa yakin gitu, bisa confident, bisa pede? Apa yang mendorong Budi itu bisa Presma ini jadi ketua gitu tuh? Sebenarnya begini, saya pribadi tidak pernah mendorong diri saya untuk maju mencalonkan menjadi presiden mahasiswa STAI At-Taqwa. Tetapi ini adalah hasil dari panitia yang mengkomunikasikan ke setiap kelas yang ada di angkatan kita, yaitu semester 5. Maksudnya itu adalah untuk merekomendasikan 1 atau 2 nama untuk nantinya akan dijadikan calon ketika nanti di musyawarah besar BEM STAI At-Taqwa, begitu kira-kira. Jadi setelah panitia melakukan komunikasi dengan ketua kelasnya masing-masing, mereka mendapatkan jawaban rekom dari ketua kelas. Hasilnya adalah yaitu PAI-A, PAI-B, PAI karyawan, KPI, itu semuanya merekomendasi nama saya, gitu kira-kira. Jadi bukan dari pribadi saya yang mendorong untuk menjadi ketua BEM, tetapi ini adalah permintaan dari teman-teman semester 5, begitu kurang lebih. Oke, berarti ini sumbangsi dari kepercayaan ya, Bu? Iya. Berarti semua orang percaya nih sama Presma sekarang nih. Mudah-mudahan. Kira-kira setelah terpilih ya kan, pasti kan sebelum itu ya agak tidak menyangka mungkin ya, Bu ya? Iya. Karena kan jadi proses tadi, kira-kira apa sih buat tujuannya gitu, tujuan dari menjadi ketua atau mungkin sekarang sudah menjadi presiden mahasiswa gitu, apa sih kira-kira tujuan yang pengen dicapai oleh Budi gitu? Oke, tentunya kita bukan lagi, kalau udah bicara organisasi berarti kan ini bukan tujuan pribadi saya pribadi. Tentunya ini kalau udah bicara organisasi berarti kan menyamakan tujuan, menyamakan satu visi dan misi seluruh mahasiswa-mahasiswi STAI At-Taqwa untuk sama-sama kita mencapai tujuan bersama, begitu kira-kira. Oke, tujuan bersama. Nah, kan namanya tujuan itu kan pasti dibentuk atau ibaratkan ideologi dari beberapa orang, apalagi kita kan ngomong organisasi ya, Bu ya. Nah, pasti di sebuah organisasi itu sebelum terbentuk pasti kan ada visi dan misinya, iya kan? Visinya gimana ke depannya, terus misinya atau goals tujuannya itu apa. Nah, kira-kira itu kan di sini mana saya juga sempat lihat dan dengar juga ya bahwa di kepengurusan BEM sekarang itu berganti menjadi kabinet ya, seperti nama menteri di pemerintahan kita lah ya. Nah, kira-kira ini nama kabinetnya apa dan boleh jelasin backgroundnya atau alasannya kenapa milih nama kabinet ini gitu? Tentunya ini adalah hasil obrolan saya dengan wakil saya, wakil presiden mahasiswa saya, untuk menentukan nama kabinet dan alasannya. Dan akhirnya setelah kami ngobrol, diskusi, ketemulah satu nama, yaitu
kabinetnya yang bernama Kabinet Pergerakan. Pergerakan, oke. Iya. Tentunya alasannya sudah pasti adalah harapannya besar untuk kepengurusan BEM tahun ini tidak lagi sebatas hanya nama atau mencantumkan namanya di kepengurusan. Oke. Tetapi lebih daripada itu bisa terus aktif ambil peran, ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan BEM ataupun kegiatan-kegiatan kampus, yang dimana di situ adalah peran pengurus BEM sangat dibutuhkan di lini-lini situ. Oke. Nah, itu kan berarti dari tadi itu kan misinya ya. Iya. Nah, kalau visinya apa nih buat kedepannya? Inovasi atau ada perubahan kah yang mungkin diambil dari kepengurusan sebelumnya? Mungkin kemarin saya dengar juga ada nambah-nambah Untuk di kabinet tentunya kita menambahkan beberapa divisi baru atau kementerian baru. Yang pertama yaitu ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke, menarik. Yaitu adalah ruang aman atau ruang khusus untuk para mahasiswi Setaya Taqwa, yang dimana di situ nanti yang fokus membahas tentang isu-isu keperempuan dan lain sebagainya begitu. Terus yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, yaitu yang nanti akan fokus berjejaring di luar, membangun relasi, membangun komunikasi, membangun jaringan di luar gitu. Dan satu lagi yaitu Menteri Dalam Negeri, yaitu niatnya adalah untuk mengkonsolidasikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di internal BEM atau mengkonsolidasikan setiap kebijakan-kebijakan kampus yang memberatkan mahasiswa begitu kira-kira. Oke, berarti ada 3 kabinet baru ya, 3 menteri baru lah ya. Iya. Jadi divisi pemberdayaan perempuan, betul, Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri. Iya. Oke, keren banget sih ini ya. Salah satu inovasi dan perubahan dari kabinet sebelumnya nih. Oke. Kita ngomongin tentang organisasi itu pasti ada namanya peraturan, ada rule ya. Nah, setiap kabinet atau setiap kepengurusan itu pasti ada kebijakan, ya kan? Ada kebijakan, ada inisiatif. Nah, kira-kira yang bikin kabinet pergerakan tadi ya, kabinet pergerakan ini yang kebijakan yang mungkin atau inisiatif yang mungkin digaris besarkan atau mungkin yang mau di insight atau di highlight kira-kira yang mana ya, Bu? Oke, untuk kita pastikan setiap organisasi punya kebijakan atau peraturan tersendiri. Setelah saya memasuki kepengurusan BEM, saya baru tahu kalau di BEM ini tidak ada yang namanya PO, peraturan organisasi. Hanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan itu menurut saya penting untuk dirumuskan kembali, rumuskan dari awal kembali, bahwasanya organisasi BEM ini dipandang perlu dan penting memiliki peraturan organisasi, dan itu nanti akan diresmikan ketika nanti pengurus ini akan mengadakan rapat kerja di begitu. Berarti ya peraturan organisasi itu salah satu mungkin inovasi ya dari kepengurusan sekarang, karena memang mungkin kalau misalkan kita stagnan kepada yang ngelihat atau yang sebelum-sebelumnya itu ya, mungkin salah satu menurut saya juga setuju nih, gebrakan ini mungkin buat kita organisasi itu semakin terstruktur dan terorganisir gitu. Karena kalau udah ngomongin organisasi ini kan kita ngomongin banyak kepala ya, banyak manusia di dalamnya yang mempunyai satu tujuan dan satu ideologi yang sama ya. Oke, menurut Budi nih, kan kita ini maksudnya anggota BEM ya, mahasiswa ini kan berbeda-beda ya, Bud ya, dari background mungkin sukunya, terus mungkin pendidikannya gitu. Sebelumnya mungkin ada yang dari pondok, ada yang dari SMA. Nah, kira-kira ini cara biar mereka itu bersinergi gitu dalam keanggotaan BEM nih gimana nih? Apa ada cara khusus nih buat Presma biar mereka tuh jadi ibaratnya satu sama lain itu ya nggak mengenal benteng lah gitu ya, atau ya mungkin gimana tuh? Ya, tentunya kita memulai itu semua melalui link pendaftaran kemarin mungkin ya. Link pendaftaran pengurus BEM itu
kita share, kita sebar di grup kelas masing-masing, di grup angkatan masing-masing, yang nantinya mahasiswa atau mahasiswa itu bebas memilih mana nih yang dirasa pantas dan pas untuk dirinya sendiri untuk memasuki kepengurusan BEM gitu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pembatasan, semuanya terbuka untuk seluruh mahasiswa untuk ambil peran aktif di dalam kepengurusan BEM gitu kira-kira. Oke, itu berarti di situ adalah sinergi keanggotaan BEM ya yang mungkin. Nah, itu kan tadi ngomongin masalah apa namanya recruitment ya, atau ibaratkan kita mungkin pendaftaran buat anggota-anggota baru nih, Bud ya. Nah, di sini kan berarti di sini kan open recruitment itu kan sebelum terbentuk atau terlantiknya BEM kan. Nah, kira-kira nih kalau misalkan setelah dilantik dan sekarang Budi menjabat sebagai presiden mahasiswa atau mungkin dari divisi lain tuh kira-kira masih open nggak buat mungkin mahasiswa yang tadi ketinggalan info atau mungkin dia yang mungkin baru daftar kali ya, telat atau segala macam, tinggal kira-kira BEM ini masih terbuka nggak buat mereka-mereka yang pengen daftar karena mungkin mau menyalurkan aspirasi atau bakat mereka gitu? Untuk rekrutmen itu kita kemarin buka rekrutmen kurang lebih seminggu. Jadi karena memang pengurus baru ini dituntut untuk segera mengadakan pelantikan, jangan lama-lama kata ketua STAI kita. Lalu langsung kita ambil gebrakan, lalu pertama kita memilih kepala-kepala kementerian terlebih dahulu. Setelah terpilih semua, setelah terisi semua kementerian-kementerian, barulah kita bentuk link pendaftaran, lalu kita sebar. Dan itu kurang lebih sudah ada 70 orang yang sudah mendaftar, dan kemarin sudah secara sah dan diakui oleh pihak kampus bahwa ini adalah pengurus BEM yang baru periode 2023-2024. Jadi kalau semisal memang ada yang mau daftar menjadi pengurus BEM, rasa-rasanya sudah tidak bisa lagi gitu. Karena kan kita perlu melalui proses pelantikan. Iya, betul. Oh, berarti jawabannya itu ya. Jadi jawabannya jelas dari presiden mahasiswa sekarang nih guys. Kemungkinan reshuffle ada. Cuman kemungkinan menambah lagi anggota itu kemungkinan nggak ada. Reshuffle ya. Benar-benar kementerian nih. Nah itu kan kita sekarang ngomongin masalah organisasi tadi udah ya, dari seluk-beluk segala macam. Nah masalahnya namanya di organisasi itu pasti ada yang namanya konflik ya, Bud ya. Ada konflik. Nah ini konflik tuh nggak harus selalu masalah, mungkin perbedaan pendapat, mungkin atau perbedaan pandangan itu sangat wajar ya, karena kita ini rame ya, karena kita manusia nggak mungkin satu pikiran gitu. Nah masalah keterbukaan dan komunikasi nih, Bud. Kira-kira di kepengurusan BEM sekarang itu komitmen dan transparansi komunikasinya tuh melalui metode apa? Mungkin Budi punya harus raker tiap bulan kah? Atau mungkin rapat antar kepala divisi doang? Atau mungkin apa gitu biar kita tuh sebagai mahasiswa atau mahasiswa yang bukan anggota BEM gitu, biar bisa tahu ini komitmen dan transparansi BEM ini yang buat mengabdi ke kampus ini apa kira-kira? Pertama mengenai keterbukaan dan komunikasi. Tentunya kita akan secara semaksimal mungkin untuk terus terbuka dan menghindari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan sesama pengurus BEM, yaitu miskomunikasi. Keterbukaan ini tentunya kita akan memulai dari raker nanti, atau keterbukaan dan komunikasi ini kita mulai dari raker, supaya nanti kita rancang kegiatan-kegiatan BEM 1 tahun ke depan agar tidak ada yang bentrok dengan bagian-bagian yang lain. Terus kita paparkan di depan, misal bulan ini kegiatan Menteri Pendidikan, terus bulan depan Menteri Kesenian dan lain sebagainya. Kita usahakan semaksimal mungkin tidak ada yang bentrok.
dan itu harus dikomunikasikan sesama pengurus BEM agar tidak terjadi miskomunikasi antara sesama pengurus begitu. Oke, berarti mungkin saya ada kasih saran ya buat kepengurusan BEM sekarang ya. Boleh. Ini mungkin kita kan ibaratkan sekarang kan namanya masyarakat informasi ya Bud ya. Iya. Karena semua tuh melalui media atau segala macam. Nah, di kampus kita kan ada mading tuh ya. Iya. Yang mungkin nggak terlalu terpakai ya. Yang di pojok sana. Iya, mungkin itu bisa diaktifkan lagi bagi bagian medianya juga, sama mungkin buat, nah ini buat untuk mendukung transparansi dan komitmen kalian gitu ya, komitmen kita lah ya sebagai mahasiswa, mungkin juga saya sebagai anggota BEM juga ya, BEM-BEM-an ya. Anggota BEM, Menteri Komunikasi dan Informasi. Oke, jadi saya tawari Menteri Pendidikan, beliau dengan rendah hati tidak bersedia. aduh jadi enak, jadi gak enak. Oke, jadi ya mungkin saya ini ya merasa tidak siap ya, tidak pantas atau apa segala macam hal ya. Pokoknya intinya mungkin kita bisa menghidupkan, tadi juga kan ada dari saran dosen kan ya, saran dosen dari beberapa dosen untuk ikut andil dalam website juga ya, website di STAI buat lebih majukan, karena memang BEM ini adalah salah satu mungkin tombak dari kampus ya. Karena kalau misalnya nggak ada BEM, kampus tuh kayak sekolahan doang, kayak sekolahan biasa. Sekolahan bahkan strategis kampus. Betul. Bahkan sekolah pun ada OSIS, SMP dan SMA ada OSIS. Masa kita kampus cuman kupu-kupu kuliah pulang ya. Oke, mungkin tadi ya mading, mudah-mudahan nanti buat mahasiswa-mahasiswa atau ya mungkin mahasiswa-mahasiswa STAI yang punya bakat entah menulis, entah bikin puisi atau bikin berita kan bisa ditempel, bisa tersalurkan. Nah, bisa tersalurkan aspirasinya, atau mungkin AC panas gitu kan. Jangan di papan tulis lagi ya. Oke. Jadi itu aja ya. Terakhir nih, masa setiap bintang tamu ya. Tapi karena ini bukan bintang tamu, karena ini kita perkenalan, tapi di akhir setiap podcast tuh biasanya ada pesan dan mungkin kesan. Tapi kalau kesan makanya kayak habis ini reuni gitu kan. Mungkin pesan aja nih buat mahasiswa-mahasiswi STAI, atau mungkin yang adik tingkat bawah tingkat kita ya, atau mungkin buat kakak tingkat juga, Bud. Gimana, Bud, kira-kira? Oke, pesannya adalah bantu setiap kegiatan-kegiatan kampus yang sekiranya bisa kita ambil pelajaran-pelajaran di dalamnya gitu. Terus bantu juga kegiatan-kegiatan pengurus BEM, dukung selagi itu dapat menyalurkan atau menjadi akselerasi, menjadi wadah untuk mahasiswa meningkatkan kualitas, kapabilitas dan integritasnya begitu. Dan sesama pengurus, saya harap tentunya kita baru memulai kepengurusan ini, jangan sampai bosan, jangan sampai lari dari tanggung jawab, jangan sampai lupa akan sumpah atau ikrar yang sudah diambil kemarin. Harapannya adalah untuk terus aktif dan konsisten sampai akhir masa jabatan nanti, begitu kira-kira. Oke, itulah pesan dari Presiden Mahasiswa Terpilih 2023-2024 ya. Oke, mungkin itu aja di podcast kali ini ya, podcast STAI. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.